Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Matan Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji yang dikenal juga dengan Ibnu Ajurum ya. Dan kita sekarang sudah sampai ke babul af'ali, bab tentang fi'il ya. Bab tentang fi'il. Dan ini satu-satunya bab yang berbicara masalah fi'il ya. Khusus masalah fi'il hanya satu bab aja. Sisanya itu berbicara masalah isim semuanya. Karena memang dalam bahasa Arab itu yang lebih banyak ya dominannya adalah isim. Bahkan ketika kita bicara masalah jumlah, yang mana jumlah itu ada dua, ada jumlah fi'il dan ada jumlah ismiyah. Ya, kalau kita bicara masalah jumlah fi'liyah, maka ini pembicaraan sederhana ya. Karena kaidahnya itu sangat mudah. Dan kombinasinya hanya fi'il tambah isim. Adapun ketika kita bicara masalah jumlah ismiyah, dari sisi bentuknya aja dia ada dua variasi kan. Ada isim tambah isim, ada isim tambah fi'il. Jadi memang pembahasan tentang isim jauh lebih banyak dibandingkan pembahasan tentang fi'il. Kemudian dari sisi bentuk pun fi'il itu ya kalau nggak madi, mudhari dan fi'il amr itu aja udah sama fi'il nahi. Tapi kalau isim, banyak sekali pembagiannya. Makanya memang kalau kita belajar nahwu ya, kalau belajar fi'il itu nggak terlalu sulit ya, karena ini mudah untuk dicerna. Justru perhatian kita lebih kepada isimnya. Baik. Sekarang kita baca babul af'al ya, bab tentang fi'il. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babul af'ali ya, bab tentang fi'il. Al-af'alu salasatun ya. Al-af'alu salasatun. Fi'il dalam bahasa Arab itu ada berapa? Ada 3. Madin wa mudhari'un wa amrun ya. Madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il madhi ya, fi'il mudhari dan fi'il amr. Antum perhatikan cara menulis madin ya. Fi'lun madin, fi'lun mudhari'un, fi'lu amrin. Ya, kalau tambahin kata fi'il, fi'lun madin, fi'lun mudhari'un na'at manut ya. Jadi kalau fi'il madhi dan fi'il mudhari itu na'at manut. Kalau tanpa al, kita bacanya fi'lun madin, fi'lun mudhari'un. Kalau pakai al fi'lul madhi, al fi'lul mudhari'u. Tapi kalau fi'il amr, dia adalah mudhaf ilaih, bukan na'at manut. Ya, jadi enggak fi'lun amrun, tapi fi'lu amrin. Ya. Kalau mau pakai al, yang dikasih al bukan al fi'lunya, tapi al amrinya. Fi'lul amri, ya seperti itu. Jadi madin, mudhari'un wa amr. Lalu apa kabar fi'il nahi? Apa kabar fi'il nahi? Kenapa enggak dibilang al-af'alu arba'atun aja? Madin, mudhari'un wa amrun wa nahyun. Kenapa? Karena fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari yang diawali la nahiyah, makanya dia sukun. Karena la nahiyah itu salah satu huruf jazm. Ya, dan memang di pembahasan ini nanti akan dibahas ya huruf nasab dan huruf jazm. Baik. Nahwu daraba wa yadribu wadrib. Contohnya daraba, yadribu ya, wadrib dan idrib ya. Ini fi'il madhi, mudhari dan fi'il amr. Jadi karena antum udah belajar sorof, insyaallah pembahasan ini tidak perlu kita panjang lebar lagi ya. Karena antum insyaallah udah ngotot lah ya sorofnya ya. Amin ya. Ngotot itu apa ya? Ibaratnya kalau kita masak nih, itu udah mendidih. Udah matang istilahnya. Jadi kita kalau ngerebus singkong nih, ngotot tuh berarti udah pecah-pecah tuh. Wah, tinggal digoreng pakai keju, masya Allah. Dingin ini aneh jadi inget goreng gitu. Taib ya. Jadi insyaallah untuk tasrif kayak begini mah itu udah di luar kepala ya. Di luar kepala ya.
Nggak ada nyangkut. Ya, baik ya. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Maka fi'il madi itu difathahkan akhirnya selama-lamanya. Ini isyarat dari beliau As-Sanhaji ya rahimahullah taala bahwa fi'il madi itu mabni. Ya. Makanya dikatakan maftuhul akhiri abadan. Karena memang tidak akan berubah menjadi nasoro misalkan. Nasoro jadi nasoro enggak. Nasoro ya nasoro aja. Jadi fi'il madi itu difathahkan selama-lamanya, ya. Dan memang fi'il madi ini nggak bisa nerima huruf yang punya amil ya. Ya, jadi nggak bisa fi'il madi itu menerima huruf yang punya amil. Misalkan huruf nasab sama huruf jazm. Nggak mungkin lam itu berkumpul sama misalkan lam nasoro. Bukan pasangannya, kenapa? Karena lam itu ya gimana? Untuk fi'il mudhari aja, bukan untuk fi'il madi ya. Lagi pula secara mana nggak cocok, lam itu kan belum, nasoro telah, terus artinya apa? Belum telah, ya nggak bisa. Jadi fi'il madi itu mabni. Jadi fi'il madi itu dari huwa sampai huna semuanya mabni. Ya, misalkan nasoro nasorna sampai nasortu nasorna semuanya ini adalah mabni. Tinggal yang harus kita perhatikan adalah menjelaskan kemabniannya gimana. Nasoro mabni apa? Al-fathi. Ingat, kalau kita i'rab yang mu'rab, kita bilangnya fathatun, dhammatun, kasratun, sukun. Tapi kalau kita i'rab yang mabni, kita nggak boleh bilang fathah, tapi al-fathu, wal kasru, wal apa yang belum, ad-dhammu. Ya, kalau sukun, karena sukun nggak bisa diapa-apain, nggak ada tanya kan. Kenapa begitu? Ini untuk membedakan aja. Jadi kalau yang mabni itu memang kita nggak bilang mabni alal fathati, tapi mabni alal fathi. Jadi nggak mabni alal dhammati, mabni alal dhammi, mabni alal kasri. Jadi itu sudah semacam kesepakatan ya. Kalau yang mabni itu jangan tambahin ta di belakangnya ya. Jadi kalau nasara berarti mabni alal fathi. Nasara sama mabni al-fathi. Nasaru mengalap dhammi ya. Jadi kalau nasara itu mabni al-fathi, nasara mabni al-fathi wal alif fa'iluhu. Fa'ilnya adalah alifnya adalah fa'ilnya. Nasaru mabni al-dhammi wal wawu fa'iluhu ya. Kemudian nasara mabni al-fathi wa ta'u alamatut ta'nisi. Bukan fa'ilnya, tapi tanda bahwa dia ini untuk muannas. Karena nasara dan nasara sama dari sisi dia butuh kepada fa'il. Jadi kan dari 14 fi'il madi hanya 2 yang belum ada fa'ilnya, yaitu huwa dan hiya. Selebihnya nasara nasaru, kemudian nasarota nasorna, nasarta nasortu manasortum, nasarti nasortu manasortun, dan nasartu nasorna. Ini seluruhnya sudah mengandung fa'il. Entah fa'ilnya ya zahir nampak atau dia dhamir mustatir rujuk ya. Seperti nasara berarti fa'ilnya mana? Alifnya. Nasaru wawunya. Nasarota alifnya. Nasarna nunnya. Nasarta dhamir mustatir rujuk ya. Nasartuma apa? Tumanya, nasartum, tumnya, nasarti, nasarti dhamir mustatir rujuk. Enggak apa benar. Jadi nasarta itu tadi taknya ya. Nasarta itu taknya, nasartuma, tumnya, nasartum, tumanya, nasartum, tumnya, masih udah malam. Fokusnya deh ini. Nasarti tinya, nasartuma, tumanya, nasartuna, tunanya, nasartu, tunya, nasarna, naknya. Jadi kalau fi'il madi memang sudah nempel semuanya, jadi nggak ada dhamir mustatir ya. Tapi kalau nanti fi'il mudhari baru ada dhamir mustatir. Kenapa? Karena kalau fi'il madi jelas-jelas di ujungnya itu dhamir semua. Itu kan nasara plus tatumatum, titumatuna, tuna kan? Kayak gitu. Jadi kalau fi'il madi, saya ulangi ya, fokus. Dari 14 fi'il madi hanya 2 yang butuh kepada fa'il, yaitu yang dhamir huwa dan hiya. Selebihnya itu sudah nempel sama fi'ilnya. Paham ya? Nah, nasaru ini cara mudahnya ya. Cara mudahnya kita mengatakan ya kalau nasaru itu mabni al dhammi.
Nasorna mabni ala sukun. Ya. Jadi dari ke-14 fi'il madhi yang mabni ala fathah itu berarti yang mana aja? Nasara, kemudian nasorota. Udah, itu doang ya. Selebihnya itu rata-rata mabni ala sukun ya. Seperti nasorta, nasotum sampai nasorna itu mabni ala sukun. Dan ada satu yang mabni ala dhammi. Yang mabni ala dhammi, yaitu yang nasoru. Ini cara yang paling mudah. Sebetulnya ada cara susahnya ya. Cara susahnya ada. Jadi nasoru itu kalau kita ngerap, kalau cara mudahnya kan nasoru ya fi'lun madin mabni ala dhammi wal waw fa'iluhu. Tapi ada juga cara susahnya. Cara susahnya itu fi'lun madin mabni ala fathin muqaddarin ya. Mana min dzuriha istiwa likar afwan. Terus nih. Fokus ya. Jadi nasoru itu fi'lun madin mabni ala fathin muqaddarin likarahiyati tawalil arba'i al-mutaharrikati fi ma huwa kal kalimatil wahidati. Jadi nasoru itu fi'il madhi yang dimabdikan atas fathah yang ditakdirkan karena dibencinya 4 huruf berharokat berturut-turut seakan-akan dia satu kata. Nah itu versi panjangnya. Tapi kalau kita masih pemula, pokoknya kalau nasoru, lihat aja awalnya apa? Dhamma, ya udah menurut dhammi. Nasorna awalnya apa? Sukun, menurut sukun kayak gitu ya. Jadi fi'il madhi cara ngerapnya seperti itu. Baik. Jadi fal madhi maftuhul akhiri abadan ya. Wal amru majzumun abadan. Dan fi'il mudhari itu dijazmkan selama-lamanya. Amr. Oh, Anda bilang apa? Mudhari. Oh iya. Wal amru majzumun abadan. Dan fi'il amr itu dijazmkan selama-lamanya. Nah, ini pendapat yang beliau pilih ya. Jadi menurut beliau fi'il amr itu murad. Majzumun abadan kan katanya. Ini kan berarti dijazmkan selama-lamanya. Jadi menurut Hasan Haji yang namanya fi'il amr itu murad ya, tapi yang tepat insyaallah adalah yang mengatakan bahwa fi'il amr adalah mabni ya. Jadi yang lebih tepat fi'il amr itu mabni bukan murad ya. Jadi misalkan nasara ya, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Nah, unsur itu kita ngerti gimana? Unsur fi'il amri jangan majzumun ya. Karena kita lebih memegang pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah mabni. Jadi unsur fi'lu amri mabniun 'ala sukuni fi mahalli jazmin. Unsura ini perhatikan nih. Unsura itu fi'lu amri mabniun 'ala hadfin nuni fi mahalli jazmin. Oh, sama. Unsuru sama. Unsuru fi'lu amrin mabniun 'ala hadfin nuni fi mahalli jazmin. Karena mabninya fi'il amr itu sama seperti mu'rabnya fi'il mudhari'nya. Paham enggak? Kan sebenarnya fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari ya. Misalkan unsur-unsur dari kata yang suruh, yang suroni, yang suruna. Yang suruh ketika jazm dengan apa? Lam yang sukun. Kalau yang surah ya apa yang surani? Lam yang surani jadi lam yang surah dibuang nunnya. Yang suruna ketika dalam dibuang nunnya. Nah, ketika fi'il amr sama begitu. Jadi mamnun ala nasbin nuni. Paham ya? Paham? Kenapa yang pengarang kitab ini lebih lebih condong kepada abadan, dia majzumnya abadan. Kalau ditanya kenapanya wallahu alam ya, tapi yang jelas beliau lebih memilih pendapat bahwa fi'il amr itu dijazmkan. Jadi tapi ini ya sulit menjelaskan karena kalau kita bilang dia dijazmkan, apa yang membuat dia jazm? Apa coba? Salah dia sih ini gitu. Salah dia. Dan kalau kita mengatakan dia itu mu'rab, apa bentuk lain selain unsur? Ada bentuk lain? Kan ciri-ciri mu'rab apa? Dia punya beberapa versi kan, tapi kalau unsur ada versi lain? Enggak ada. Makanya dia lebih cocok dikatakan adalah mabni bukan
mu'rab ya. Paham ya? Jadi fi'il amr itu mabni. Tinggal cara ngirabnya kalau unsur itu setelah selesai kita katakan unsur fi'lun madin mabniun ya ala sukuni fi mahalli jazmin. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir rujuk anta ya wal fa'ilu dhamir mustatirun wujuban takdiruhu anta. Kalau unsur alifnya beda ya. Jadi kalau unsur dhamir mustatir rujuk, unsur alifnya, unsuru wawunya, seperti itu ya. Jadi kita lihat karena kalau diunsur kan nggak ada indikasi kalau di anta ya, nggak ada indikasi kan, makanya dhamir mustatir. Tapi kalau unsur kalau kita katakan dia mustatir rujuk antuma, terus alifnya buat apaan? Kayak gitu. Jadi memang kadang kalau kita belajar bahasa itu kudu pakai logika juga sih. Dengan unsuru. Kalau kita katakan unsuru itu fa'ilnya dhamir mustatir rujuk antum, terus wawunya buat apaan tuh ada di situ, ya kan? Nah, jadi kayak gitu, paham ya? Baik. Nah, pertanyaannya kalau unsurnya gimana? Kan giliran unsur anta, unsuri anti dong. Gimana? Unsuri anti atau ya? Ya, karena kalau kita bilang anti itu ya buat apaan? Ya. Kayak gitu. Jadi memang kadang kita harus pakai logika dalam memahami. Nah, sekarang yang ketiga ya. Wal mudhari'u ya, ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba'i yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Ya, yang ketiga fi'il mudhari ya, yaitu apa sih fi'il mudhari itu? Maka nafi awalihi, yaitu yang di depannya ihdaz zawaidil arba'i ya, ada salah satu dari 4 huruf zaidah ya, yang terkumpul ya, jmauha qauluka ana itu, yang terkumpul dalam perkataanmu ana itu. Maksudnya apa? Fi'il mudhari itu ada kalanya diawali hamzah, nun ya, dan ta ya. Seperti misalkan yang suruh kan ada yang ya, yang suruh, yang suroni, suruna, yang suruna, kemudian ada yang tak, tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansurna, ada yang hamzah, ansuru, ada yang nun, nansuru, ya. Jadi itu namanya huruf mudhari'ah ya, huruf yang mengawali fi'il mudhari ya, yang terkumpul dalam perkataanmu anaitu atau anita, ya. Wa huwa marfu'un abadan. Dan fi'il mudhari itu dirafakan selama-lamanya. Nah, kalau kita berhenti sampai sini, berarti enggak lah, kan fi'il mudhari itu bisa majzum, bisa masuk. Makanya terusin hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Sampai kemasukan ya, sampai masuk kepadanya penjazm dan penasab ya. Jadi hukum asal fi'il mudhari itu marfu ya. Tapi ini harus dirinci ya. Tidak semuanya marfu. Karena ada yang mabni. Karena kalau kita katakan marfu, berarti itu isyarat bahwa dia semuanya adalah mu'rab. Karena istilah marfu tidak diberikan kepada yang mabni ya. Karena kalau mabni itu kita nggak bilang marfu, tapi fi mahalli raf'in ya. Beda istilahnya ya. Jadi fi'il mudhari itu dari ke-14 ada 2 yang mabni. Yang mana? Hunna dan antunna. Selebihnya memang mu'rab ya. Jadi fi'il mudhari itu hukum asalnya marfu. Jadi kalau kita mau bikin kalimat ya, Zaid pergi ke sekolah, yadhabu Zaidun ila madrasati. Kenapa yadhabu? Enggak yadhab, enggak yadhaba? Karena dia terbebas dari huruf nasab dan huruf jazm kayak gitu ya. Nah, kemudian yang penting juga dibahas ya ketika bahas fi'il mudhari, masalah i'rabnya ya. Ya. Sama dengan fi'il madhi, dari ke-14 fi'il mudhari ada 2 yang fa'ilnya belum ada. Ada 2 yang fa'ilnya belum ada, yaitu yang huwa dan hiya. Artinya kalau huwa dan hiya itu memang harus kita cari fa'ilnya mana. Entah itu fa'ilnya dhahir ataupun dhamir. Tapi sisanya fa'ilnya itu udah sepaket sama fi'ilnya. Entah paketannya itu kelihatan dhahir ya, dhamirnya kita sebut kayak yang suruh, yang suroni. Yang suroni mana fa'ilnya? Alifnya.
yansuruna wawunya. Tansuru dicari. Tansuru yang hiya itu harus kita cari fa'il yang mana. Tansuroni alif, yansurna nunnya. Tansuru yang anta di mana fa'ilnya? Domir mustatir rujuk anta. Yang tansuroni alifnya, tansuruna wawunya, tansurina ya-nya, tansuroni alifnya, tansurna nunnya, ansuru Hamzah. Amsuru. domir mustatir rujuk ana, nansuru domir mustatir rujuk nahnu. Kenapa sih giliran ya yang suroni boleh kita bilang alifnya itu failnya, tapi giliran ansuru nggak boleh kita bilang hamzahnya failnya, tapi kita bilangnya domir mustatir rujuk. Antara Karena yang namanya fa'il itu di belakang. Fa'il itu di belakang. Karena kalaupun kita boleh mengatakan ansuru fa'ilnya hamzah, harusnya yang suruh fa'ilnya mana? Yang suroni fa'ilnya mana? Ya kan? Kalau kita boleh mengatakan ansuru fa'ilnya hamzah, harusnya yang suroni fa'ilnya bukan alifnya tapi ya-nya. Tapi kan nggak begitu. Ya paham ya? Jadi ini filosofinya. Ini kenapa Anda jelaskan seperti ini? Karena dulu Anda termasuk pelajar yang bingung. Kenapa giran yang suruh tansuru yang anta kita nggak mengatakan tak aja tuh failnya, kan tak dari kata anta gitu. Tapi giran tansurani ya alifnya. Nah, ternyata setelah perhatikan, ternyata ada alasannya. Jadi memang kadang kita butuh pakai logika dalam belajar nahwu ini ya, kayak gitu. Jadi jelas ya dari ke-14 itu cara ngelaknya seperti apa, jadi mana failnya itu insyaallah sudah cukup jelas. Nah, seperti yang sering ulang-ulang dari awal pelajaran, setelah kita mengetahui bahwasanya fi'il mudhari ini bisa nasab dan bisa jazm, bisa nasab dengan adanya huruf nasab, bisa jazm dengan adanya huruf jazm, maka langkah selanjutnya adalah ngapain? Kita hafalin tuh huruf-huruf nasab apa aja. Jadi biar kita jangan hafal teorinya doang, tapi kita tahu juga huruf nasabnya apa aja ya. Maka di sini beliau mengatakan fan nawasibu asyaratun, maka yang menasabkan fi'il ada 10. Dan harus dicatat bahwa huruf nasab dan huruf jazm ini hanya masuk kepada fi'il mudhari saja. Nggak mungkin huruf nasab, huruf jazm masuk kepada fi'il madi dan fi'il amr. Jadi hanya untuk fi'il mudhari ya. Fan nawasib asyaratun muhayyaan walan wa idan wa kai wala mukai wala mul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Ya, jadi ada 10 huruf nasab, ada 10. Yang pertama an ini sebenarnya nggak bisa diartiin ya, meskipun kalau dalam kitab-kitab kuning klasik ya diartinya bahwa ya. Jadi memang an ini fungsinya itu sebagai harfu masdarin wa nasbin, huruf yang menjadikan kata kerja itu menjadi kata benda. Jarang kalau dalam bahasa Inggris ya. Contoh, kalau dalam bahasa Inggris kan kalau kita mau mengatakan saya suka berenang, kan nggak boleh kalau kita mengatakan I love swim kan? Kenapa? Ada dua fi'il nempel nggak boleh. Bahasa Inggris pun sama nggak boleh. Jadi I love swim nggak boleh. Ada sekolah ada dua kata kerja nempel, makanya biar boleh nempel diapain? Fi'il yang kedua, verb yang kedua ditambahin ing, jadi kata benda. I love swimming. Begitupun dengan bahasa Arab, ya. Jadi uhibbu an asbah, saya suka berenang. Karena uhibbu asbah nggak boleh. Ya, uhibbu asbah nggak boleh. Kenapa? Jadi sama-sama. Dua fi'il nempel. Kayak kita ngomong uridu adhabu. Dua fi'il nempel nggak boleh. Makanya biar boleh tambahin an. Uridu an adhaba. Ya. Uhibbu an akula al-khubza. Saya suka makan roti. Kayak gitu. Paham ya? Jadi an ini memang sebenarnya nggak bisa diartiin ya, karena dia hanya menjadikan fi'il menjadi kata benda ya. Ini bisa dipakai ke kalimat I want to ya. Uridu an, misalkan saya mau pergi, berarti uridu an adhaba ya dalam madrasati. Saya mau sholat ya, uridu an usolliya, kayak gitu. Paham ya? Jadi ketika ada an ya, maka fi'il yang setelahnya masuk.
Baik, kemudian yang kedua lan. Apa arti lan? Tidak akan ya. Tidak akan. Misalkan apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada dua huruf nasab di sini. Yang pertama lan. Lan tanalul birra. Mana yang jadi contoh? Tanalu asalnya tanaluna. Tanaluna ya. Nala ya nalu. Tanaluna. Ketika ada lan, diapain? Nunnya dibuang. Jadi lan tanalu ya. Kemudian hatta tunfiqu, asalnya tunfiquna. Karena hatta nunnya dibuang ya, seperti itu. Kemudian idan, apa arti idan? Kalau begitu. Yang namanya idan, nggak mungkin kita mengawali kalimat dengan idan ya. Kan nggak mungkin kita ya lagi ngobrol biasa tiba-tiba idan adhaba ilaika. Kan nggak mungkin. Kalau gitu saya pergi ke rumah misalkan idan adhaba ilaika. Pasti ada mukadimahnya dulu. Misalkan ada teman kita bilang, besok aku mau ke rumah lu ya. Oke, kalau gitu gua bakal sambut lu baik-baiknya. Misalkan sa'azuruka ghadan insyaallah. Saya akan mengunjungimu besok. Terus kata kita, idan ukrimaka. Ya, kalau gitu saya akan memuliakanmu. Jadi idan ini ya termasuk huruf yang nggak bisa dipakai kecuali setelah ada pembukanya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba pakai idan. Artinya kalau begitu ya. Jadi idannya harful jawab ya, huruf untuk menjawab ya. Wakai. Supaya ya. Misalkan ya, adhabu ya ilal maktabati kai aqra'al kutuba. Asalnya aqra'u, jadi aqra'a karena ada kainya ya. Adhabu ilal maktabati kai aqra'a. Saya pergi ke perpustakaan supaya bisa membaca ya. Nah, 4 yang pertama ini an, lan, idan dan kai ini yang menasabkan dengan dirinya sendiri. Ya. Adapun sisanya lam kai, lamul juhud, hatta, kemudian kalimat jawab syarat dengan fa, waw dan au ini ya yang menasabkan bukan dirinya tapi bi an mudmaratan ba'daha, dengan an yang disembunyikan. Jadi asalnya kalau lam kai itu apa? Lam yang maknanya seperti kai. Karena nanti lam banyak banget jenisnya. Ada lam huruf jar, ya kan? Ada lam huruf jazm. Enggak, beda lam sama la. Lam itu yang li itu, yang li. Bukan la ya. Tapi ini li. Ya, li itu ada huruf jar, ada huruf nasab, ada huruf jazm. Nah, li yang huruf nasab yang artinya agar ya. Misalkan kayak tadi adhabu ilal maktabati li aqra'a. Itu asalnya li an aqra'a. Karena li-nya itu enggak menasabkan diri, tapi dia butuh kepada yang lain ya. Jadi asalnya li an aqra'a ya. Kemudian wa hatta. Hatta apa artinya? Sampai. Misalkan apa? Apa? Nah, hatta nggak mungkin kita ngomong tiba-tiba ujung-ujung langsung hatta ya. Pasti ada awalnya. Misalkan lan akula hatta takula. Keren juga. Lan akula hatta takula. Saya tidak akan makan sampai kamu makan. Ya. Misalkan dia punya teman lagi ngamuk nih. Lan akula ya. Lan akula hatta takula. Saya tidak akan makan sampai kamu makan ya. Asalnya takulu. Ketika ada hatta menjadi takula ya. Kemudian lamul juhud ya. Ini tadi kerawatan satu. Lamul juhudi. Lamul juhud adalah lam yang apa? Pengingkaran ya. Lamul itu lam pengingkaran. Dan lamul juhud ini ada syaratnya. Ya, ada syaratnya itu. Yang pertama itu dia digunakan pada kalimat yang menggunakan kana dan yakunu. Kalau kana pakai makana, kalau yakun lam yakun ya. Kan ada dalam Al-Qur'an
wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim ya. Dan tidaklah Allah mengadab mereka dan kamu ada pada mereka ya. Dan memang syarat dari penggunaan lamul juhud adalah ya diawali dengan makan atau lam yakun ya. Baik, kemudian tadi hatta udah. Kemudian al jawab bil fa'i wal wawi wa au. Kalimat jawab syarat ya dengan fa, waw dan au ya. Contohnya gimana? Ini semuanya sama ya, fa, waw dan au penggunaannya sama. Ya misalkan gimana contohnya? Gimana? Contohnya misalkan la'aqtulannal kafira aw yuslima. La'aqtulannal kafira aw yuslima. Saya akan benar-benar membunuh orang kafir aw yuslima, sampai dia berislam atau dia masuk Islam. Jadi kalau udah masuk Islam nggak jadi dia bunuh. Itu kan kapan dia nggak bunuh orang? Kalau dia masuk Islam. Itu namanya kalimat jawab syarat ya. Misalkan lagi ada seorang pemuda nih ya, nggak punya duit, tapi terus dia berandai-andai mau nikah. Laita limalan fatazawwaja minhu. Laita limalan fatazawwaja minhu. Coba ya, gue punya duit, gue bakal kawin dah. Laita limalan fatazawwaja minhu. Ya, kayak gitu. Jadi atazawaja asalnya atazawaju karena dia menjadi jawab syarat. Jadi syaratnya apa? Gue punya duit. Berarti kalau nggak punya duit nggak jadi kawin. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini di huruf nasab. Ini dihafalin ya, wajib ya atas antum ya. Alaikum an tahfaduhu. Jadi wajib kita untuk menghafal huruf-huruf nasab ini. Baik, ada pertanyaan di huruf nasab? Nggak ada? Lanjut ya. Kita lanjut ke huruf jazm sekarang. Lebih banyak dari huruf nasab nih. Wal jawazimu samaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa lamma wa lamul amri wad du'ai wa la fin nahyi wad du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syirri khassatan ya. Jadi huruf jazm itu ada berapa? 18. Yang pertama apa? Lam. Apa arti lam? Apa arti lam? Belum ya. Contohnya apa? Misalkan yadhabu zaidun menjadi lam yadhab zaidun ya. Zaid tidak pergi. Kemudian yang kedua lamma ya. Apa arti lamma? Kalau lam itu bisa belum bisa tidak. Kalau lama belum ya. Misalkan apa? Lama yakul zaidun syai'an. Apa itu artinya? Lama yakul zaidun syai'an. Si Zaid belum makan apapun ya. Kemudian alam. Apa arti alam? Tidakkah ya. Jadi alam itu sebenarnya lam yang ditambahin hamzah di depannya. Hamzatul istifham. Jadi kalau lam itu tidak, berarti kalau alam tidakkah? Yang misalkan apa? Ya di dalam surat Al-Fil contohnya ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat apa yang ya Tuhanmu perbuat kepada para pasukan gajah? Ya maka tara merupakan contoh dijazmkan dan tanda jazmnya adalah buang huruf ilah yaitu alif. Taro ya seperti itu. Kemudian alamma, nah sama alamma pun sebenarnya lama yang ditambah hamzatul istifham ya. Alamma takul ya. Belumkah kamu makan? Gitu ya. Kita kamu nanya, alamma takul? Belum kamu makan ya? Bala ya belum. Baik, kemudian lamul amri wad du'ai. Walamul amri wad du'ai. Ya, lam untuk perintah dan doa. Kan tadi waktu kita bahas nasab ada lam yang kai ya, artinya supaya. Nah, kalau di jazm ada juga lamnya.
Li juga, maksudnya lam sini maksudnya yang li ya. Kan kalau yang dinasab ya contohnya. Misalkan adhabu ila maktabati li aqra'al kutuba. Ini ada li juga di jazm. Bedanya kalau di jazm ya li-nya itu maknanya perintah. Seperti dalam Quran ya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya li itu lam perintah. Hendaknya dzu sa' orang yang memiliki keluasan yunfiq berinfak ya, seperti itu. Jadi ini semacam perintah tidak langsung ya. Kan kalau perintah langsung gimana? Berinfaklah. Kalau orang yang depan kita katakan, ya ikhwah, anfiqu, berinfaklah kalian. Tapi kalau misalkan orangnya nggak depan kita, misalkan, ya Afif, kul li ikhwah, liunfiqu malahu. Amin. Jadi, Pep, kasih tahu ke ikhwan liunfiqu malahum ya, agar hendaknya mereka yunfiqu malahum ya, menginfakkan harta mereka. Ini kan perintah nggak langsung namanya, perintah nggak langsung. Jadi memang kalau perintah nggak langsung pakai lamul amar seperti itu. Jelas ya? Baik, kemudian apa tuh? Wad du'ai ya. Ini sebenarnya sama aja dari jenis yang sama dengan lamul amar, cuma bedanya kalau al-amru itu kan tolabun minal a'la ilal adna. Permintaan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Seperti dari Allah kepada hambanya, maka ini namanya perintah. Tapi kalau sebaliknya dari hamba kepada Allah, maka ini bukan perintah namanya, tapi doa ya. Seperti misalkan seorang bawahan ya, kalau nyuruh bosnya itu namanya bukan perintah tapi apa? Minta tolong kan? Dia berdoa berharap. Artinya kalau dikabulin ya bagus, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau bos nyuruh kita dikabulin bagus, nggak dikabulin pecat, gitu kan? Gitu. Baik. Contohnya apa? Hah? Di Quran ada ya. Lihat di alaina rabbuka ya, hendaknya Tuhanmu menetapkan hukum atas kami ya. Ini kan nggak mungkin ya merintah Allah, tapi memohon kepada Allah agar segera menetapkan hukum ya, menetapkan keputusan atau ketetapan atas mereka. Baik. Dan memang ya ada beberapa contoh yang mungkin untuk sehari-hari jarang kita pakai ya. Baik. Kemudian apa lagi? Wala fin nahyi wad du'ai. La untuk larangan dan la untuk permohonan ya. Contohnya apa? Ini yang pada fi'il nahi ya. Jadi fi'il nahi itu kenapa dia sukun? Karena la nahiyah. Misalkan la tadrib. Kita ngerobnya la nahiyatun tadrib fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Ya, jadi kalau fi'il nahi semuanya mu'rab. Ya, dia beda dengan fi'il amar. Ya, kalau fi'il amar itu mabni, ya. Wala fid du'ai, dan la untuk doa ini sebenarnya sama-sama la nahiyah, tapi beda perspektif ya. Jadi kalau la nahiyah itu ya kembali lagi dari atas ke bawah, tapi kalau la doa dari bawah ke atas. Contohnya di akhir surat Al-Baqarah ya, ayat terakhir itu kan banyak ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini kan kita enggak meminta Allah kan, tapi kita berdoa, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah Kau ambil kami, maksudnya janganlah Kau timpakan hukum atas kami in nasina wa akhtana, jika kami lupa atau kami bersalah. Rabbana wa la tahmil alaina isran, itu kan semuanya adalah doa dari kita kepada Allah ya, supaya Allah tidak membebani kepada kita melebihi apa yang kesanggupan kita, seperti itu. Baik. Wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa in wa ma tawayana wa in wa an wa haitsu wa kayfama, ini semuanya sama. Semuanya sama menjazmkan dua fiil. Jadi dari lam sampai la fi wa dua itu menjazmkan satu fiil aja, ya. Adapun in ma man mahma idma ayun mata ayyana aina anna haitsu dan kayfama, ini semuanya menjazmkan dua fiil dan bentuknya jawab syarat ya. Jawab syarat. Ya, yang pertama in itu artinya apa?
Hah? In. Itu apa tadi? Oh itu Jika ya. Ya in itu jika ya. In itu adalah jika. Contohnya gimana? In takum akum ma'aka. Jika kamu diri, saya berdiri bersamamu. Ya. Ini orang gak banyak pendirian ya. In yakum akum ma'aka ya. In takul akul. Jika kamu makan saya makan. Jika mau makan saya makan. Ini maksudnya dia mau ditraktir, yang gak punya duit ya. Jadi dia makan kalau temannya makan. Kemudian ma ya, apa nih ma? Siapa itu? Ma apa artinya? Apa Ya? Misalkan apa? Buat. Mau lagi. Ada. Loh, ini kita lagi bahas fi'il mudhari ya. Coba. Ma taf'al af'al. Ya. Ma taf'al af'al. Apa yang kamu lakukan? Saya lakukan. Ya, ma taf'al af'al. Kemudian man. Man artinya apa? Siapa? Siapa? Ya, contohnya man. Misalkan apa? Bukan. Anda kayaknya ada nggak fokus. Fi'il mudhari ini semuanya ya. Misalkan apa? Man. Misal man yakum akum ma'ahu ya. Siapa yang berdiri? Saya berdiri bersamanya ya. Ya. Kemudian mahma ya. Mahma itu apapun ya. Mahma takul akul ya. Apapun yang kamu makan saya makan. Sama nih orang gak punya pendirian. Atau dia gak punya duit. Jadi teman yang mau makan apa serah. Ya, kita sering kadang ya diajak sama teman, dia kita makan yuk. Udah nyampe tempat makan apa nih? Terserah lu dah ya. Nah ini mahma takul akul. Entah masalah apa nih bisa itu kayak gitu ya. Wa idma apa artinya? Apapun. Hah? Apapun. Apa izma artinya? Apapun. Ya apapun ini sebenarnya ini artinya sama semuanya nih. Mahma, idma, mata ya beda-beda tipis aja ya. Idma itu misalkan apa? Izma takul akul. Ya. Izma takul akul ya. Bagaimana kamu makan saya makan. Izma itu bagaimanapun ya kamu makan saya makan. Kemudian ay itu gimana? Ay itu apa sih? Ayu apa artinya? Ayu nanti apa sih? Apa ya? Cuma biasanya kalau ayat itu dia ada mudhaf ilaihnya. Misalkan ayya syai'in takul akul ya. Apapun yang kamu makan saya makan ya. Dan berarti contohnya itu aja sih, variatif ya. Ayam ra'atin tuhib uhib. Ya. Ayam apa? Atau ayal mar'ati tuhib uhib. Ya. Apa yang kamu suka? Wanita mana saja yang kamu suka saya suka. Misalkan cariin gua ini dong apa namanya calon istri. Maunya gimana? Pokoknya jadi tipe ente tuh tipe aneh. Kayak gitu ya. Antum kalau ngantuk pasti gituin sih. Terus mata ya, mata apa artinya? Kapan ya? Ya. Mata tarji arji ya. Mata tadhab adhab. Kapan kamu pergi saya pergi, kapan kamu pulang saya pulang. Itu mau ngomong apa? Kapan kamu nikah saya nikah. Bisa. Mata tatazawaj ya. Kapanpun kamu nikah saya nikah. Berarti dia mau nikah ini ya. Nikah apa tuh istilahnya? Nikah masal ya. Nikah masal. Wa aina? Aina tuh di mana ya? Iya. Misalkan ya kita lagi naik angkot nih, ya kan kata abang angkotnya, Neng turun di mana? Terus kata nengnya, Aina tanzil anzil. Dimanapun abang turun, saya turun. Nah, jadi Aina tuh di mana ya? Kemudian ayana kapanpun ya, kapan ya? Bisa kapan bisa bagaimana? Banyak penggunaannya ya. Ayana ya misalkan ya sama tadi ayana tanzil anzil. Kapan kau turun, saya turun. Anak sama ya. Bagaimana? Ya, kemudian hai sumut dan kaifa ini sama semua. Jadi ini untuk mencari-cari aja contohnya. Intinya bahwa in, ma, man, mahma, idma, ayun, mata, aina, ayana, anna,
haitsuma dan kaifama ini menjazmkan dua fiil dan bentuknya adalah jawab syarat ya. Jawab syarat. Jadi kalau kita i'rab contoh ya, misalkan in takum akum, itu i'rabnya gimana? In harfu syartin jazimun. Huruf syarat yang menjazmkan. Takum fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Ya. Walam tu jazmi as-sukunu. Kemudian setelah dikatakan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujub anta, i'rab akum. Akum sama, fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Ya, kayak gitu. Jadi kalau in dan teman-temannya ini dia menjazmkan dua fi'il, ya, menjazmkan dua fi'il seperti itu. Kemudian yang terakhir wa idza ya, wa idza fi syi'ri khasatan, dan idza pada syair tertentu aja. Jadi ada yang mengatakan, kan kalau kita hitung ini sebenarnya udah 18 nih di kaifama. Kan tadi dikatakan wal jawazimu sama nitasyara. Itu kalau kita hitung-hitung kaifama itu udah 18. Jadi idza ini udah di luar 18. Nah, ini cuma ngasih tahu aja kalau ada pendapat yang mengatakan idza itu juga menjazmkan dua fi'il ya. Idza fi syir'i khasatan apabila pada syair-syair tertentu. Jadi khusus pada syair aja. Kalau pada kalimat sehari-hari nggak boleh. Misalkan idza takul akul nggak boleh. Kita ngomong idza takul akul nggak boleh. Karena idza itu menjadi ya huruf jazm hanya pada syair tertentu ya. Dan memang ini salah satu standar atau referensi dalam kajian nahwu ya. Selain Al-Qur'an, hadis, juga syair-syair Arab. Jadi banyak para pakar bahasa Arab itu mereka itu ketika membuat kaidah diambil dari apa? Dari syair ya, diambil dari syair. Baik, ya. Anda rasa ya cukup ya untuk babul hafal ini. Ada pertanyaan? Kesimpulannya fi'il ada berapa? Ada 3 ya. Ada madhi, mudhari, dan amr. Kemudian fi'il madhi itu mabni, fi'il amr mabni, fi'il mudhari hampir semuanya mu'rab kecuali yang hunna dan antun. Kemudian huruf nasab ada berapa? 10. Dan huruf nasab ataupun huruf jazm hanya berlaku untuk fi'il mudhari. Nah, wajib atas kita untuk menghafal nih semua huruf nasab dan huruf jazm. Baik, ini cukup sampai sini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.